Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, kita samakan mungkin tuntutannya dengan Verdi Sambo. 3 klaster dalam tuntutan kasus pembunuhan Brigadir J, Kejagung sebut Sambo dan Eliezer klaster pertama. Kejaksaan Agung RI membagi 3 klaster dalam surat tuntutan kepada 5 terdakwa pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan alasan kelima terdakwa itu dituntut dengan besaran hukuman yang berbeda-beda. Adapun kelima terdakwa tersebut yakni ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Verdi Sambo, Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sehingga kami membagi 3 klaster. Ya. Klaster pertama adalah orang-orang atau pelaku atau terdakwa yang secara langsung ya, menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain. Di mana klaster itu adalah ada FS sebagai intelektual dader dan Eliezer sebagai dader, jadi sebagai eksekutor daripada tindak pidana pembunuhan berencana ini. Pada klaster pertama, Jaksa Penuntut Umum mengelompokkan Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Kemudian, klaster kedua adalah Putri, Kuat, dan Ricky. Ketiganya merupakan orang mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan berencana. Klaster kedua yaitu ada Ibu PC, ya, ada Kuat Ma'ruf, ya, ada juga di sini Ricky Rizal Wibowo. Ya. Mereka adalah sebagai orang yang memang tahu adanya suatu tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi tidak secara langsung menyebabkan kematian, menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban. Ketut menyebutkan peran Verdi Sambo dan Putri tidak bisa disamakan dalam kasus pembunuhan berencana Yosua, sehingga tuntutan keduanya berbeda jauh. Masing-masing ini tidak bisa disamakan, ya kan? Kalau orang secara tidak langsung, PC misalnya yang berkembang di masyarakat, nggak bisa kita samakan dengan perbuatannya FS, tidak bisa kita samakan dengan perbuatannya Eliezer. Sambo dituntut seumur hidup, sedangkan Putri 8 tahun penjara. Klaster yang ketiga adalah pasca terjadinya suatu pembunuhan, yaitu orang-orang yang melakukan tindak pidana obstruction of justice di luar daripada pasal 340, ya, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yang kita dakwakan, gitu loh. Adapun terdakwa dalam kasus obstruction of justice ini terdapat 7 tersangka. Salah satunya adalah Verdi Sambo. Selain Sambo, terdapat tersangka Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Arif Rahman. Ketut juga menjelaskan alasan perbedaan tuntutan Richard Eliezer dan Sambo, meski keduanya dikategorikan dalam klaster pertama. Verdi Sambo kita berikan tuntutan seumur hidup, sedangkan Baradae di sini kita berikan tuntutan 12 tahun. Nah, itu sudah hal yang meringankan. Kenapa? Karena termasuk saksi yang kooperatif. Saksi yang membuka, saksi yang berkata jujur kita anggap dalam satu persidangan dan konsisten memberikan persidangan. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, kita samakan mungkin tuntutannya dengan Verdi Sambo, itu dong. Hal itu dikarenakan Richard mau membuka kasus atau justice kolaborator. Adapun kelima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat telah menjalani sidang tuntutan. Pada pokoknya, kelima terdakwa dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.